Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsulda, ini 2012-3237. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah moderasi beragama yang mana tugasnya tentang surat tentang pentingnya moderasi beragama. Jadi di sini saya menunjukkan ini kepada teman, yaitu teman saya sendiri, yaitu ini teman saya. Nah, jadi kita semua tahu bahwa keberagaman kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa yang begitu luar biasa. Sebagai bangsa yang majemuk, kita dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kedamaian di tengah perbedaan yang ada. Disinilah pentingnya moderasi beragama hadir sebagai prinsip yang bisa kita pegang teguh. Nah, jadi moderasi beragama itu apa? Nah, jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang tidak ekstrim. Jadi moderasi beragama itu bukan mengurangi keyakinan kita terhadap ajaran agama, tapi ini tentang bagaimana kita mampu menerapkan ajaran agama secara inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Nah, moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk tidak bersikap fanatik baik dalam keyakinan maupun tindakan. Nah, dalam kehidupan beragama ada dua kutub ekstrim. Jadi ada dua hal ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama itu ada ekstremisme. Jadi ekstremisme ini muncul ketika seseorang memaknai agama dengan sempit. Jadi memaksakan pandangan dan merasa bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya itu saja. Jadi contohnya, kita kan orang NU, kita menganggap Muhammadiyah itu ajarannya salah, itu termasuk ekstremisme dan itu tidak boleh dalam moderasi beragama, itu tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya yaitu ada liberalisme. Nah, liberalisme itu adalah kalau ketika kita dalam beragama terjadi ketika seseorang terlalu bebas menafsirkan ajaran agama sehingga melupakan norma-norma dasar yang seharusnya dijaga. Jadi menjelaskan tentang suatu hal di suatu agama, tapi dia malah menjelaskannya ada yang melenceng seperti itu. Nah, kedua ekstrim ini bisa berbahaya karena bisa menimbulkan konflik, perpecahan, bahkan kekerasan. Disinilah moderasi beragama menjadi solusi. Jadi sebagai jalan tengah yang membawa keseimbangan, moderasi mengajak kita untuk mengambil yang terbaik dari setiap sisi. Nah, tanpa harus terjebak dalam fanatisme berlebihan atau kebebasan yang tak terkendali. Jadi, mengapa moderasi beragama itu penting untuk diterapkan? Nah, yang pertama itu moderasi beragama sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi kita semua ini kan hidup di tengah masyarakat yang beragam. Jadi dimana kita itu memiliki berbagai macam ras, suku, dan agama. Jadi kita itu tidak punya alasan untuk saling menjauh atau bahkan bermusuhan. Nah, jadi sebaliknya kita tuh harus saling menghargai, saling mentoleransi satu sama lain, dan menghormati kepercayaan kita atau menghormati tetangga kita atau masyarakat lain yang berbeda dengan kita. Nah, dengan moderasi ini kita diajarkan untuk tidak mudah untuk menghakimi orang lain hanya karena mereka berbeda keyakinan. Kita diajak untuk membuka diri dan berdialog, bukan hanya untuk mengutarakan pandangan kita, tetapi juga untuk mendengarkan pandangan orang lain. Jadi itulah yang namanya toleransi. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain karena mereka berbeda dengan kita, tapi kita sebagai orang yang berbeda, kita berbeda dengan mereka, maksudnya dengan berbeda agama, ras, atau sejenisnya, kita harus menghormati pandangan mereka, seperti itu. Nah, jadi toleransi itu bukan berarti kita harus mengorbankan keyakinan kita, tetapi kita menghargai keyakinan orang lain sebagaimana kita ingin dihargai. Kita bisa hidup berdampingan dengan damai
meskipun keyakinan kita berbeda. Moderasi beragama membantu kita untuk mencapai tujuan, karena ini mengajarkan keseimbangan antara menjaga iman kita dengan sikap terbuka terhadap perbedaan. Nah, yang kedua, ada moderasi beragama juga penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki sejarah panjang dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nah, salah satu kuncinya itu adalah sikap moderat yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Nah, ini mereka mengajarkan kepada kita untuk tidak memaksakan kehendak, tetapi mencari titik temu di dalam suatu perbedaan. Nah, bagaimana itu untuk menerapkan moderasi beragama ini? Jadi untuk menerapkan ini kita harus dimulai dari hal-hal sederhana. Yang pertama itu kita bisa belajar untuk menghargai perbedaan. Nah, setiap orang pasti memiliki perbedaan, jadi kita harus menghormati itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.